Halo Kak. Eh, Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung mulai saja wawancara pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak, perkenalkan kami dari Prodi Bisnis Perjalanan Wisata. Saya terdiri ada Nabila Anas, kemudian ada rekan saya Winda Kinayasari, dan ada Muhammad Rizky Anwar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada kakak yang udah meluangkan waktu dan berkenan menjadi narasumber kami gitu. Mungkin sebelumnya boleh kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama dan asalnya dari mana? Oke, terima kasih. Sebelumnya, kenalin, nama aku Ziana Nirmalasari. Aku berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Oke, Untuk, oh ya, lanjut gimana kak? iya, udah mungkin gitu. Oh, panggilannya Kak Siana. Iya, biasa dipanggil Z aja. Oh sih. Oke, mungkin langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Saya mau tanya. Bagaimana sih asal-usul dari upacara adat Kasada Bromo sendiri? Karena kan kakak berasal dari Jawa Timur kan, mungkin tahu mengenai upacara adat Kasada Bromo. Oke, kalau untuk sejarah upacara Kasada sendiri itu identik dengan asal muasalnya itu dari sejarah Roro Anteng dan Joko Seger, ya kan? Pasti sebagai masyarakat Tengger itu nggak asing dan karena nenek moyangnya itu kan Roro Anteng dan Joko Seger, mereka sangat percaya akan dua tokoh itu. Untuk sejarahnya sendiri, Kasada ini berasal dari dulu itu Roro Anteng dan Joko Seger ini kan menikah. Nah, kemudian dalam pernikahan itu mereka tidak tidak kunjung dikaruniai sebuah keturunan gitu, seorang keturunan. Nah, kemudian mereka itu melakukan tapa. Tapa itu di Gunung Bromo atau di sekitaran Gunung Bromo lah gitu. Terus hmm, mereka itu dikabulkan. Pertapaan itu dikabulkan. Kemudian mereka dikaruniai 25 atau berapa ya, setahu saya itu 25. Nah, karena mereka udah punya anak nih, mereka itu lupa sama janjinya. Terus eh, kalau mereka punya anak itu, kalau mereka punya keturunan, mereka akan mempersembahkan keturunannya itu di Kawah Gunung Bromo, kayak gitu janjinya. Tapi setelah si Roro Anteng dan Joko Seger ini memiliki keturunan, itu mereka lupa akan janjinya. Sehingga mungkin alam itu murka dan marah, sehingga anak yang terakhir ini hilang. Nah, anak terakhir ini hilang, mungkin ya itu di dipersembahkan sebagai uh, wujud janji itu. Jadi kalau untuk sejarahnya, Kasada itu untuk memperingati nama anak terakhirnya ini, bentar, aku lupa nama terakhirnya itu karena aku juga dari teman-teman bukan asli Tengger juga gitu loh. Nah, si anak terakhir ini dipersembahkan. Nah, kasada ini ditujukan untuk wujud menghormati pengorbanannya untuk saudara-saudara yang lain gitu. Itu untuk sejarah. Hmm, Oke, oke, oke. Em, Kemudian berbicara, tadi kan kakak sempat menyinggung mengenai suku Tengger sendiri. Saya mau Mhm. tanya nih Kak, tapi ini sepengetahuannya kakak saja ya. Bagaimana karakteristik dari suku Tengger itu sendiri Kak? Mungkin mereka punya kayak ciri-ciri, ciri khas gitu. Ada nggak? Oke, tentu ada. Sebelumnya maaf jaringanku apa
putus-putus videonya. Em, Mungkin jaringannya. Apakah perlu diulang lagi pertanyaannya kah, atau gimana? Oh, enggak. Video aku di dalam itu enggak ya, aman. Iya, aman. Oh, iya. Untuk ciri khas sendiri dari suku Tengger itu memang kelihatan menonjol itu ada. Jadi suku Tengger ini kan tinggalnya di pegunungan. Mereka tinggal di pegunungan. Mereka ciri khasnya itu eh, memakai sarung. Itu tuh daerah dingin kan, pegunungan daerah dingin. Mereka selalu mengenakan sarung. Nah, setiap orang mengetahui sarung itu tuh mereka udah tahu, oh ini suku Tengger nih, karena sarungnya udah identik dengan masyarakat suku Tengger. Terus juga mereka itu kental akan adat istiadatnya. Jadi mereka kayak menerapkan nilai-nilai adat itu secara turun-temurun ke anak-anaknya, cucu-cucunya, dan nggak boleh sampai hilang kayak gitu. Itu ciri-cirinya mereka tuh kuat akan adat, terus ada beberapa pakaian yang merupakan ciri khasnya. Berarti kalau kita melihat ada orang yang pakai sarung, kemungkinan dia suku Tengger kayak gitu ya, Kak? Iya, ada sarungnya tuh namanya ada namanya sendiri, kayak songket gitu, tapi identik dengan masyarakat suku Tengger kayak gitu. Terus untuk dialek cara mereka ngobrol, cara mereka bersosialisasi itu berbeda dengan suku yang lain. Kalau aku bisa bisa mencirikaskan gitu. Oke. Kemudian tadi kan kita udah berbicara mengenai sejarah dari upacara adat Kasada ini. Kemudian apa sih tujuan dari upacara adat Kasada ini, Kak? Oh, tujuannya sendiri itu yaitu tadi untuk rasa sujud syukur atas kan tadi udah dijelaskan sejarahnya itu untuk memperingati pengorbanan dari anak Roro Anteng dan Joko Seger. Nah, kalau untuk tujuannya sendiri itu selain untuk memperingati itu, mereka juga sebagai rasa sujud syukur udah dikasih hasil panen, terus juga bermata pencaharian kayak dikasih mata pencaharian yang lancar berkat dari tanah Tengger itu tadi, termasuk juga Bromo dan sekitarnya. Kemudian hal unik apa yang ada di adat upacara adat Kasada Bromo ini, Kak? Kalau untuk adat uniknya itu yang bisa aku lihat itu dari beberapa kayak sesaji yang mereka suguhkan itu ada unik. Kemarin itu juga sempat ada sapi, terus ada kambing yang harus mereka bawa dari bawah sampai menuju ke atas ke bibir kawahnya itu. Terus uniknya juga pada saat upacara Kasada berlangsung itu hanya diikuti oleh masyarakat suku Tengger dan juga umat Hindu. Umat Hindu ada, Muslim juga ada yang berasal dari suku Tengger. Uniknya juga mereka mempunyai beberapa tradisi itu kayak mengenakan udeng, dan juga ceweknya itu harus memakai jari kayak gitu. Udeng itu kayak gimana, Kak? Udeng itu biasanya dipakai oleh masyarakat suku Tengger pada saat kasida ataupun upacara-upacara keagamaan ataupun adat. Kayak
di kepala itu loh, kayak orang-orang Bali kan biasanya putih, tapi kalau orang Tengger ini mereka nuansanya batik Tengger dan diikatkan di kepala, itu namanya udeng. Kayak gitu, kainnya tuh lembaran tapi nanti dibentuk untuk hiasan kepalanya kayak gitu. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan sama teman kita yang bernama Winda. Silakan Winda. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, waktu upacara Kasada sendiri kan itu kan masih terdapat beberapa rangkaian ya Kak. Nah itu tahapan atau rangkaian dari upacara Kasada itu step-stepnya itu gimana ya Kak? Oh, untuk step-stepnya sendiri itu pertama kita melakukan persiapan dari rumah, kita membawa banten, membawa hasil bumi, apa yang mau kita haturkan ke kawahnya nanti, apa yang mau kita suguhkan nanti. Seperti contoh kayak misalkan daun bawang ya, daun bawang, kentang, ataupun ayam, hasil bumi dan hasil mereka bertani kayak gitu. Terus nanti juga ada canang, dupa, istilahnya mempersiapkan sarana prasarana sesaji, kemudian dibawa ke Bromo. Dari Bromo itu kita melakukan persembahyangan dulu di Pura Luhur Poten. Itu setahu saya ya, ibadah dulu, bersembahyang dulu di Pura Luhur Poten, kemudian setelah dihaturkan oleh beberapa tokoh agama kayak dukun adat di sana, kemudian udah selesai prosesi adat berlangsung, prosesi ritualnya berlangsung, barulah kita sama-sama naik ke atas bibir kawah Bromo itu untuk melakukan istilahnya dihaturkan gitu. Baik, untuk selanjutnya dalam rangkaian atau step-step yang dilakukan oleh suku Tengger tersebut, ada nggak sih kayak larangan atau nggak boleh memakai ini atau harus gimana gitu nggak sih Kak? Kalau untuk larangannya sendiri itu, setiap Kasada berlangsung ini, wisata dari mancanegara maupun dari turis-turis lokal yang memang bukan suku Tengger dan juga bukan tidak wajib mengikuti rangkaian Kasada ini memang ditutup. Jadi Bromo itu ditutup selama 3 hari, kalau nggak salah itu 3 hari sampai 4 hari dalam rangkaian upacara suci yatnya Kasada ini. Jadi untuk larangan sendiri mungkin bagi teman-teman yang mohon maaf ini halangan atau sedang menstruasi, itu mungkin dilarang untuk melakukan persembahyangan gitu. Tapi untuk melarung sesajinya ke dalam kawah itu sepertinya nggak apa-apa. Cuman memang kita sebagai perempuan sepertinya tidak boleh melakukan ritual persembahyangan di saat kita sedang keadaan haid. Untuk larangannya setauku hanya itu. Kurang tahu ya kalau mungkin ada larangan selain itu. Oke, baik. Selanjutnya mungkin kan kalau waktu Kasada ini kan wisatawan dari luar nggak boleh masuk gitu ya Kak. Nah, kalau dari pemerintah sendiri itu, pemerintah di daerah suku Tengger tersebut, apakah kayak ada pro atau kontra terhadap upacara tersebut Kak? Oh, yang aku tahu tidak. Jadi pemerintah setempat itu malah mendukung adanya prosesi upacara ayatnya ini karena memang itu dilakukan sejari dulu. Jadi pemerintah itu sudah sangat mendukung adanya tradisi adat dan budaya di suku Tengger ini, sehingga mereka khususnya TNBTS ya, Taman Nasional
Bromo Tengger Semeru itu dan juga Dinas Pariwisata di sana itu memang mengkhususkan 3 hari penutupan pada saat upacara Kasada berlangsung. Dan memang masyarakat di sana itu sangat antusias ya, bukan cuman masyarakat Tengger aja, tapi juga wisatawan yang mau melihat upacara Kasada ini sangat antusias. Tapi mereka hanya dibatasi di kayak Cemoro Lawang. Jadi kita kayak turis-turis lokal itu bisa melihatnya dari situ aja. Pun ada wartawan ataupun kayak fotografer dan lain sebagainya itu harus dengan seizin warga-warga setempat seperti itu. Jadi tidak mengganggu proses ritual berlangsung. Kalau untuk pemerintahnya sendiri, kan ada pemerintah Probolinggo dan juga Bromo kan diapit oleh 3 kabupaten kan, Malang, Probolinggo dan juga Lumajang. Nah, 3 pemerintahan ini sangat-sangat mendukung adanya prosesi upacara yatnya Kasada ini karena memang sudah dijalani secara turun-temurun tiap tahun. Begitu. Oke, baik. Selanjutnya mungkin pertanyaannya bisa disampaikan oleh Anwar. Oke. Halo Ziana. Halo. Ini Ah, video macet-macet nggak ya? Iya Kak, sedikit macet-macet tapi nggak iya. apa-apa kok. Suaranya jelas. Oh iya, soalnya kayaknya jaringanku deh. Maaf ya. Zi, kamu itu Ya, upacara Kasada udah pernah ikut belum sih? aku dulu pernah 1 kali. Nah, waktu kamu itu ikut, itu apa, kamu itu nggak sih kayak apa aja Apa? sih fasilitas ada yang ada di eh, Bromo sendiri itu? Ini fasilitas tentang upacara adat Kasadanya atau yang ada di Bromo? Ah, semuanya nggak apa-apa sih. Yang kamu tahu aja, yang itu yang eh, kamu pernah rasain sendiri gitu. Oh, kalau di Bromonya sendiri fasilitasnya ini mulai dari awal. Mulai dari awal itu bisa dari mana dulu? Kalau aku kan warga setempat, kayak masih dalam ruang lingkup daerah situ. Nah, untuk fasilitasnya sendiri itu dulu jalanan Bromo itu tidak apa ya sebagus sekarang. Jadi untuk fasilitas sendiri aksesnya itu mudah, udah ada toilet juga di sana, jadi kita nggak bingung lagi kita mau berak ataupun pokoknya segala apa ya kita difasilitasi jeep kalau wisatawan yang luar dari Lumajang, Malang sama Probolinggo itu ada jeep. Kemudian udah tersedia toilet umum, terus juga beberapa homestay dan rumah makan di sepanjang desa ataupun di Bromonya sendiri itu udah ada kayak warung makan sekarang. Untuk naik tangganya sendiri itu udah banyak orang yang menawarkan jasa kayak naik kuda, terus juga minuman, air mineral dan juga jasa backpacker gitu loh, kayak menawarkan jasa membawakan beberapa barangnya untuk diangkut ke atas tuh udah ada. Kalau untuk fasilitas dari prosesi upacara yatnya Kasadanya itu kita di puranya sekarang udah lebih modern, lebih kayak apa ya? Ya sama sih, hampir sama fasilitasnya. Sekarang lebih mudah aksesnya. Masyarakat juga udah mengerti sosial media kan, jadi mereka mudah lah kayak
expose gimana sih upacara adat lihatnya Kasada ini biar apa ya semakin lestari lah. Itu sih untuk fasilitasnya. Berarti untuk fasilitasnya itu sekarang udah mulai banyak yang terupdate lah ibaratnya, udah nggak, orang itu juga udah nggak susah, berarti termasuk juga aksesnya itu juga sudah gampang ya ke sana tuh. Jadi uh, nggak sulit lah buat dijangkau sama orang-orang, termasuk uh, suku Tengger sendiri ataupun Tengger sendiri ataupun uh, warga lainnya gitu yang ingin mengikuti, terkhusus umat Hindu lainnya yang ingin mengikuti upacara tersebut. Iya, betul. Eh, Kira-kira untuk itu apa ya namanya? Eh, ada nggak sih dampak dari upacara Kasada itu sendiri? Kan banyak nih gitu yang minat gitu kan. Kalau kamu sendiri waktu ikut gitu sebenarnya tuh eh, banyak nggak sih kayak yang warga lain yang ikut, pengen ikut itu kan dari malam kan, itu kan dari malam sampai pagi kan ya? Iya, intinya dari pagi, Pak, malam, pagi, terus sampai Hmm. siang. Nah, itu kan kayaknya antusiasnya masyarakat yang notabene dari eh, luar Jawa Timur itu kan juga kayaknya banyak gitu. Nah, ada nggak sih dampak bagi Pak, khususnya masyarakat sekitar ataupun eh, masyarakat Tengger sendiri gitu, ataupun Siana yang kira-kira mungkin juga dapat gitu, eh, dampak dari perkembangan dari pariwisatanya itu, ada nggak Oh, sih gitu? iya, ada. Jadi dampaknya itu sekarang kayak lebih menjurus ke dampak yang positif ya menurut aku karena pemerintah dan juga tokoh-tokoh agama di area suku Tengger itu memang mereka menjalin hubungan dengan baik sehingga setiap ada event dari pemerintah seperti contohnya kayak apa ya kemarin itu ada Bromo Festival kayak gitu kan dari Kementerian Parekraf ya atau dari Wonderful Indonesia seperti itu kan uh, mereka itu berkolaborasi dengan warga sekitar bagaimana mengemas budaya, menyatukan budaya, adat dan juga agama yang ada di suku Tengger dengan memanfaatkan wilayah yang ada. Jadi mereka menggelar sebuah festival seperti menggelar festival di Sabana apa ya itu namanya di sekitaran Gunung Bromo dan juga di lautan pasirnya itu mereka membuat event di situ untuk menarik minat pengunjung juga minat pengunjung dari luar daerah Bromo, luar Jawa Timur. Mereka sangat antusias sekali karena apa? Di sisi lain budaya mereka itu terkenal dan juga dapat dinikmati oleh masyarakat bukan cuman dari Jawa Timur aja, tapi luar Jawa Timur. Untuk keuntungannya sendiri itu mereka akan mendapatkan kayak ya mata pencarian lagi lah. Kayak mereka mendapatkan income tersendiri dari hasil festivalnya itu. Pun juga masyarakat di sana itu sangat antusias karena di festival itu tuh mengangkat budaya-budaya mereka. Jadi mereka dapat mengenalkan gitu loh, War. Kayak dari event itu tuh pemerintah mengadakan event itu agar eh, dari pariwisatanya sendiri terangkat, dari budayanya sendiri juga diangkat kayak gitu. Dan menurut aku Nah, itu berpengaruh sih dan positif berarti juga dampak. berarti sebelum sebelum apa ya namanya?
mereka terkena dampak itu berarti apa ya? Mata pencaharian mereka itu sebelumnya apa sih? Apakah petani, apakah apa? Terus kemudian setelah terkena dampak, terus mereka jadi berjualan, buka resto kah, buka apakah? Ada nggak sih kayak gitu tuh? Oke, sebelum itu kan mayoritas mereka itu berada di kawasan pegunungan kan, ya udah jelas kan pegunungan. Nah, mereka bermata pencaharian sebagai petani dan ya bercocok tanam, berternak itu juga beberapa ada yang berternak. Nah, setelah banyaknya wisatawan lokal yang masuk, wisatawan turis-turis asing yang masuk, mereka kan otomatis uh, membutuhkan sarana kayak misalkan tidur di mana tidurnya nggak harus ngecamp tapi gimana yang fasilitas yang layak. Akhirnya mereka membuat kayak semacam homestay, semacam warung makan, restoran. Nah mungkin dari situ mereka bisa berkembang nih pola pikirnya masyarakat pegunungan, khususnya warga lokal Tengger itu kayak membuat, oh aku buat buat homestay biar nanti ada wisatawan bisa nih untuk menghuni homestayku dan kayak menjadi kayak pemasukan tersendiri selain dari bercocok tanam. Tapi mereka meskipun mereka mempunyai usaha kayak homestay, terus rumah makan, terus berdagang ini, menyewakan jasa ini, terus transportasi, penginapan, dan juga makanan, itu mereka tidak akan pernah meninggalkan yang namanya bercocok tanam. Seperti itu. Karena uniknya mereka itu tidak akan meninggalkan tradisinya gitu loh. Mereka bercocok tanam, ya aku juga bercocok tanam. Terus nanti ada kalanya mereka mengurus usahanya itu. Gitu. Soalnya saudaraku juga terus gimana? Dilanjut aja. Ya, soalnya beberapa saudaraku di sana itu memang memanfaatkan peluang kayak banyaknya wisatawan luar yang masuk itu kan mereka pasti membutuhkan jasa transportasi. Jadi mereka menyewakan beberapa jeep yang dibanderol berapa per jam atau berapa per kepala gitu. Jadi tetap nanti juga itu koordinasinya dengan pemerintah atau TNBTS gitu. Ya mungkin cukup itu aja sih buat pertanyaannya. Mungkin saya kembalikan sama teman saya Anas. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya Kak Zi tadi udah menjelaskan mengenai asal-usulnya, sejarahnya yang pengorbanan, kemudian juga tujuan dari upacara adat Kasada Bromo ini sebagai rasa sujud dan rasa sujud syukur dan juga tadi udah dijelasin mengenai keunikan segala macam dan peran pemerintah dan lainnya sebagainya dan informasinya itu sangat informatif sekali. Sebelumnya terima kasih sekali buat Kak Si yang udah meluangkan waktu buat kita. Dan mungkin untuk penutupan boleh kita dokumentasi terlebih dahulu Kak buat foto bareng. Boleh? Oke. Sebentar. Agak ngolek. Memasuki bulan Kasodo dalam penanggalan Saka, Pura Luhur Poten selalu dipenuhi oleh suku Tengger. 2 hari jelang Kasodo, berbagai persiapan dilakukan. Mulai dari ritual pembuatan sesaji yang berisi buah-buahan dan sayuran, pisang raja sebagai hasil bumi yang tak boleh ditinggalkan, dan kelengkapan sego golong. Ditata dengan saksama dan tak satu pun sesaji tertinggal. Para pemuda, ibu-ibu hingga para bapak, semua
membuat persiapan persembahan. Dalam 1 tahun Saka, suku Tengger menggelar 6 kali upacara. Pertama itu adalah upacara Karo. Ya. Karo. Kenapa ini disebut Karo? Ini kami melaksanakan itu berketepatan ditempatkan pada bulan kedua. Karo dalam bahasa Jawa itu adalah 2, loro kan. Jadi bulan Karo. Oleh karena itu secara kebiasaan kami menyebut itu adalah upacara Karo, ya. Tapi sesungguhnya di situ itu adalah upacara pawedalan jagat. Ya, upacara Karo itu adalah upacara pawedalan jagat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah upacara pujan kapat. Pujan berasal kata dari kata puja, memuja, pujan kapat. Ini bulan keempat. Ya, ini. Kemudian pujan kapitu, ya, pujan kapitu, ini bulan ke-7. Kemudian pujan kawolu, ya, ini bulan ke-8. Kemudian pujan kasanga, ini bulan ke-9. Kemudian kemarin itu kasada, ya, jadi 1 tahun 6 kali. Kasada ini adalah ritual kita, ini intinya adalah 3. Satu adalah kita memuja kepada Yang Kuasa, ya, Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya. Kemudian yang kedua adalah para leluhur-leluhur, ya, leluhur yang sudah ngaluhur, ya. Ini kalau leluhur itu adalah dari garis orang tua kita, ya. Ini sudah ngaluhur, ya. Termasuk ini sudah statusnya adalah Dewa Betara. Kemudian yang ketiga ini kepada alam semesta sesungguhnya. Ini menjaga keseimbangan alam semesta. Kami melakukan ritual itu. Jadi alam semesta ini agar tetap berkeseimbangan sehingga kehidupan ini akan menjadikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Itu kami melakukan pemujaan itu. Jadi intinya 3, kepada Yang Maha Kuasa, ya, kepada para leluhur-leluhur kami, ya. Ini yang mengawali keberadaan kami ini sesungguhnya, ini tidak boleh ini dilupakan. Kemudian kepada alam semesta. Ini intinya, kasada itu. Tembang-tembang dan doa-doa dilantunkan oleh para pendamping dukun pandita. Tembang pemujaan terhadap Sang Hyang Widi, memohon keselamatan, bebas dari segala macam penyakit dan mara bahaya. 1 hari jelang yatnya Kasodo, seluruh peralatan sembahyang disucikan. Para pemangku pura diikuti oleh puluhan umat Hindu Tengger membawa berbagai sesaji menuju punden pemujaan yang tak jauh dari Pura Poten. Kalau cerita awal mula itu memang sangat sulit, ya, karena kejadian tersebut sampai detik ini masih kami lakukan. Itu tidak ada sebuah catatan, ya, catatan artinya catatan yang ditulis oleh orang, karena kejadiannya adalah prasejarah sekali, jauh sekali, ya, sehingga tidak ada catatan. Hanya kami ini diwarisi itu melalui tutur, ya, tutur artinya tutur itu lewat lesan, ya, yang disebut sekarang adalah workshop, ya, folklore kan, ya, budaya lesan, folklore, kemudian dengan sesaji-saji yang kalau di Tengger itu disebut dandanan, ya, itu di situ itu ada tuntunan untuk kehidupan ini, gitu. Dalam bahasa kami adalah tuntunan luhur, ya, ajaran-ajaran jati, ya, yang ditulis di dandanan-dandanan itu, ya, tidak ditulis dengan huruf itu. Jadi sehingga kami sangat sulit sekali untuk kapan mulainya itu, ya, kapan mulainya, sejak kapan keberadaan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Tengger ini. Ini tidak ada yang bisa menceritakan soal itu, termasuk
orang Tengger. Orang Tengger bercerita hanya diwarisi cerita dari para leluhurnya. Itu. Ya itulah cerita yang dilakukan, yang diceritakan leluhur, kami terima, kemudian yang jelas kami teruskan kepada generasi-generasi selanjutnya, termasuk saya juga ya diwarisi oleh orang-orang tua saya, leluhur saya itu. Gitu. Lah itulah tugas sekarang, generasi sekarang itu harus sudah dicatat, gitu loh. Menjelang puncak upacara Kasodo, Romo Dukun Pandita menggelar upacara pembukaan pintu pura. Sebagai perlambang seluruh umat dipersilakan masuk untuk menggelar doa pemujaan. Pintu Mandala Nista pun dibuka lebar. Purnama hampir penuh. Ritual penyucian atau piodalan telah digelar. Romo Dukun Pandita memimpin upacara ritual. Sesaji berupa ayam ingkung dan gunungan nasi pancawarna disusun di atas ongkek. Ritual doa digelar mengelilingi ongkek dan persembahan pun dibakar secara bersama. Upacara Kasodo yang digelar hingga puncak purnama ini berlangsung khidmat. Dosa, nista dan angkara terlebur bersama api pembakaran. Peleburan dosa telah dilakukan melalui puncak upacara Kasodo. Persembahan pun disuguhkan pada Sang Hyang Widi. Ribuan warga Tengger meminta doa para dukun, tetua agama dan adat. Persembahan didoakan agar diterima oleh Sang Kuasa. Mendaki gunung setinggi 2000 meter lebih menjadi ritual akhir. Dengan berjalan kaki, ribuan umat suku Tengger dari berbagai latar belakang agama membawa persembahan ke puncak Bromo dan melemparkannya ke kawah. Di lingkaran Gunung Bromo ini yang ada penduduknya itu Tengger, itu masih tetap melestarikan terhadap adat budaya. Orang Tengger itu harus ngugemi marang guru papat. Nah itu artinya apa? Papat itu adalah empat guru yang harus kita bekteni gitu loh. Itu satu jelas yang kuasa, dua adalah orang tua termasuk leluhur, yang ketiga adalah sesama. Kalau kita bilang sesama ya sesama makhluk, bukan hanya antar manusia kan. Nah kemudian yang ketiga adalah yang memegang pemerintahan, ya. Baik itu RT sampai dengan yang di pusat presiden itu harus dibekteni. Meski hidup di antara banjir wisatawan dan kemajuan teknologi, kebiasaan tradisional tak ditinggalkan. Dalam kearifan, keseharian mereka tetap dibalut kesederhanaan. Nasi pun dimasak dengan arang. Jagung ditumbuk dengan lumpang dan alu. Di lereng perbukitan dan dataran Tengger mereka menjalani keseharian sebagai petani dan pedagang. Ini lestari mulai awal. Jadi kalau kita kembali kepada kakek nenek kita dulu, itu masalah kebudayaan itu ya semacam ini sudah. Walaupun ada kemajuan zaman, itu ada tingkatan-tingkatan tentang apa ya, turis dan lain sebagainya. Tapi masalah kebudayaan itu saya kira masih lestari.
dipertahankan oleh masyarakat Tengger, terutama suku Tengger yang meliputi 4 kabupaten. Jadi bukan hanya dipertahan oleh masyarakat satu desa atau satu kecamatan atau satu kabupaten Probolinggo, enggak. Justru malah di lingkaran Gunung Bromo ini yang ada penduduknya itu Tengger, itu masih tetap melestarikan terhadap adat budaya. Mantra-mantra dukun Pandita membaluri setiap sendi kehidupan warga Tengger. Tak ada catatan pasti yang menunjukkan sejak kapan japa mantra para dukun ini menjadi perantara komunikasi Sang Hyang Widi dengan umatnya. Berbagai mantra tercatat dengan huruf Jawa atau Arab gundul. Tak sembarang orang boleh membacakannya. Mantra-mantra kuno ini harus dibacakan oleh pandita dukun dalam keadaan suci dan di tempat yang telah disucikan. Nah, itu kalau di Tenggernya sudah lama, Mbak, sudah berabad-abad, mungkin abad 17 atau berapa, tidak tahu persis, karena kebetulan yang museum punya ada 13 bendel ini tanpa nama penulis, tanpa angka tahun, sehingga kami di dalam museum ini tadi kalau ada mahasiswa atau peneliti yang datang ke museum tidak bisa menjelaskan secara angka tahun yang persis, karena bukan literatur ya, jadi hanya isinya itu tadi, ada mantra-mantranya, ada bacaannya, tetapi tidak ada angka tahun sama nama penulisnya juga tidak ada. Ada juga yang menceritakan di situ tentang masalah sesajinya. Jadi misalnya upacara seperti ada kelahiran bayi, sehingga perlunya mereka itu mengadakan sesaji. Nah, sesajinya tadi sebagian nanti mungkin dimakan oleh keluarga, yang sebagian nanti ditaruh kalau di Tengger itu di Cemoro Lawang gitu, untuk sajen yang bau rekso atau bagaimana ya. Keluhuran budaya yang tak ditinggalkan pun tampak dalam kehidupan sehari-hari warga Tengger. Dalam upacara pemakaman misalnya, berbagai prasyarat dilengkapi. Sebelum jenazah diantarkan ke liang lahat, upacara pelepasan dilakukan di depan rumah duka. Peti jenazah diberi beberapa lapis kain batik bercorak gelap. Suku Tengger di Kabupaten Probolinggo ini tak seluruhnya penganut Hindu. 10% dari suku Tengger ini penganut Islam. Meski demikian, tak pernah ada gesekan atau selisih karena keyakinan.